Ini adalah WD Blue SN5000 1TB SSD dari SanDisk yang dirancang untuk content creation. Kecepatannya mencapai 5150 MB/s untuk baca dan 4900 MB/s untuk tulisnya. Desainnya single sided, jadi harusnya cocok untuk banyak jenis perangkat termasuk laptop ya. Kapasitasnya yang tersedia juga beragam mulai dari 5 GB, 1 TB sampai 2 TB. Garansinya panjang sampai 5 tahun. Oke, langsung aja kita bahas SSD yang satu ini. SanDisk ini merek yang sangat terkenal dan serius banget untuk urusan storage. Mereka udah menawarkan banyak varian SSD untuk berbagai kebutuhan. Dan WD Blue SN5000 NVMe SSD ini adalah salah satu produk andalan mereka yang hadir ke Indonesia. Oke, mari kita mulai dari isi paket penjualannya ya. Ya ini sederhana sekali ya, dengan dus berwarna putih biru yang di dalamnya terdapat satu unit SSD WD Blue SN5000 yang 1 TB untuk yang kami uji ini. Nah, SSD ini datang dengan dukungan aplikasi Western Digital Dashboard, dukungan aplikasi Acronis True Image selama 5 tahun. Lalu ada dokumen penjualan juga di sini ya. Nah, untuk desain dan spesifikasinya, SSD ini hadir dengan form factor M.2 2280. Artinya lebarnya 22 mm dan panjangnya 80 mm. Ini adalah ukuran yang paling umum ya. SSD ini menggunakan desain single sided yang umumnya menawarkan kompatibilitas pemasangan yang baik sekali. Dan secara standarnya SSD ini tidak dilengkapi dengan heat spreader atau mekanisme untuk membantu penyebaran pelepasan panas. Untuk interface-nya, SSD ini mendukung PCIe Gen 4x4 yang tentu saja kompatibel juga dengan slot SSD yang mendukung PCIe Gen 3. Nah, untuk yang 1 TB ini, kecepatan bacanya dijanjikan bisa mencapai 5150 MB/s dan kecepatan tulisnya dijanjikan di 4900 MB/s. Sementara untuk varian kapasitas yang lain, silahkan lihat di tabel berikut ini ya. Nih, jelas nih ya. Memang ada beda-beda sedikit ya antara varian satu dengan yang lainnya, kecepatannya bisa beda-beda. Nah, terkait chip NAND flash yang digunakan, semua variannya itu sama-sama menggunakan chip TLC 3D NAND. Sementara untuk controller, SSD ini menggunakan controller dari SanDisk. Ya, berarti dari perusahaannya sendiri ya. Itu sama aja ya dua itu ya. Nah, untuk durabilitas, varian 500 GB menawarkan sampai 300 TBW, varian 1 TB sampai 600 TBW, dan untuk varian 2 TB sampai 900 TBW. Sementara untuk MTBF-nya diklaim ada di 1,75 juta jam untuk semua varian. Nah, untuk cache-nya, SSD ini mendukung host memory buffer, yang berarti kalau digunakan di OS yang mendukung fitur tersebut, sebagian RAM sistem itu bisa digunakan sebagai cache untuk SSD ini. Nah, kalau untuk onboardnya sendiri ya, cache-nya itu tidak dilengkapi dengan DRAM cache, tapi dia menggunakan SLC cache. Oke, sekarang kita lihat aplikasi pendukungnya ya. Di sini ada Western Digital Dashboard. Aplikasi ini bisa di-download secara gratis melalui situs resminya SanDisk. Aplikasi ini memiliki tampilan yang user-friendly, jadi cukup mudah digunakan untuk memantau status SSD seperti untuk kapasitas yang terpakai, suhu, dan lain-lain. Kita bisa mendapatkan info seperti SSD, tipe firmware yang digunakan, atau bahkan melakukan update firmware SSD melalui aplikasi ini. Selain itu ada juga aplikasi pendukung lainnya, yaitu Acronis True Image. Nah, ini penting nih ya. Aplikasi ini dapat di-download melalui Western Digital Dashboard. Nah, menurut SanDisk, kita akan diberikan lisensi untuk menggunakan aplikasi ini selama 5 tahun. Aplikasi ini sendiri bisa digunakan untuk membuat backup dan juga clone SSD ini ke SSD lain ataupun sebaliknya. Jadi kalau misalkan punya laptop ya, SSD utamanya mau diganti dengan yang satu ini, mungkin punya 512 mau ganti ke 1 TB. Nah, bisa nih pakai si Acronis ini gratis ya. Nah, kita langsung ke pengujiannya. Kita mau lihat performanya seperti apa. Nah, kali ini kita akan menggunakan testbed dengan spesifikasi seperti ini ya. Nah, dibaca nih spesifikasinya ya. Udah cukupan lah ya satu ini untuk pengujian kali ini ya. Oke, pertama-tama kita coba dulu benchmark sintetis Crystal Disk Mark 8.0.6 tanpa menggunakan pendingin apapun untuk SSD yang satu ini. Kita coba dengan preset peak performance dan hasilnya untuk sequential rate-nya ada di 5227 MB/s dan sequential rate-nya ada di 4989 MB/s. Ini terbilang udah sesuai dengan klaimnya dari SanDisk, bahkan sedikit lebih tinggi. Nah, sekarang kita coba ukur suhu permukaan SSD saat menjalankan Crystal Disk Mark. Di area controller, suhunya bisa mencapai 105 derajat Celcius, sementara di area lain SSD suhunya dari kisaran 75 sampai 85 derajat Celcius. Tapi perlu diingat ya, ini adalah suhu saat ada beban kerja yang berat di SSD-nya. Jadi bukan berarti ini adalah suhu yang berjalan terus gitu ya. Lagi idle, lagi ngetik gitu. Nggak segini suhunya.
Oke, sekarang mari kita coba lagi untuk Crystal Disk Mark tapi dengan preset Real World Performance. Ini harusnya akan lebih menggambarkan penggunaan standar sehari-hari dari SSD ini. Dan hasilnya untuk sequential read-nya atau bacanya ada di 4724 MB per second dan sequential write-nya ada di 4977 MB per second. Untuk read-nya ini atau bacanya memang agak sedikit berbeda dibandingkan tes dengan preset Peak Performance tadi. Tapi bedanya masih nggak terlalu jauh lah ini ya. Berikutnya kita coba lagi untuk Random 4K dengan preset Peak Performance. Hasilnya untuk baca itu ada di 720 ribuan IOPS, sementara untuk write itu ada di kisaran 820 ribuan IOPS. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai heatsink SSD yang tersedia di kebanyakan motherboard saat ini ya? Nah, kita coba jalankan Crystal Disk Mark dengan preset Peak Performance lagi dengan heatsink kali ini ya. Nah, kita lihat sequential read-nya ada di 5226 MB per second dan sequential write-nya ada di 4993 MB per second. Masih mirip lah dengan hasil pengujian tanpa heatsinknya. Jadi kecepatan baca tulis yang dijanjikan untuk SSD ini memang bisa tercapai bahkan tanpa menggunakan pendingin tambahan. Tapi tentunya untuk jangka panjangnya pendingin tambahan akan membantu ya harusnya ya. Selanjutnya sekarang mari kita coba copy file dengan ukuran 70 GB tanpa heatsink. Kita coba tes dengan dua skenario. Kita tes read dengan cara mengcopy dari SSD WD Blue ini ke SSD lain. Hasilnya kecepatannya ada di 2,2 GB per second sepanjang transfer file. Lalu durasi transfer filenya butuh waktu 31 detik. Berikutnya kita tes write atau tulis dengan cara mengcopy file dari SSD lain ke SSD WD Blue ini. Kecepatannya sekitar 3 GB per second di awal, lalu turun ke 1,4 GB per second sampai akhir transfer file. Durasi transfer filenya adalah 47 detik. Nah, kita coba lagi tes serupa namun pakai heatsink. Hasilnya di sini kita bisa lihat untuk kecepatan bacanya ada di 2,4 GB per second sepanjang transfer file. Durasi transfer filenya ada di 29 detik. Kelihatannya ada efek ya kalau kita pakai heatsink ya di sini ya. Sementara untuk tes tulisnya, kecepatan bacanya sekitar 3,2 GB per second di awal, lalu turun ke sekitaran 1,4 GB per second sampai akhir transfer file. Durasi transfer filenya di 44 detik. Jadi bisa dibilang nih kalau pakai heatsink performanya bisa sedikit lebih kencang, mungkin jadi lebih stable aja ya. Lanjut ke pengujian berikutnya yaitu tes stability performa dengan file berukuran 400 GB. Kita coba tanpa heatsink terlebih dahulu dan kita lihat hasil tes read-nya. Kecepatan rata-rata ada di sekitar 2,3 GB per second sepanjang pengujian. Namun sempat turun sesaat ke 1,8 GB per second di sekitar 60% proses transfer file, tapi cuma beberapa detik aja. Nah, untuk durasi transfer filenya itu memakan waktu 2 menit 15 detik. Sementara untuk tes write atau tulis hasilnya adalah kecepatan awal ada di sekitar 3 GB per second, lalu turun ke kisaran 1,2 GB per second sampai akhir transfer file dan durasi transfer filenya 3 menit 30 detik. Oke, sekarang kita coba lagi pengujian yang sama tapi kita pakai heatsink untuk SSD-nya. Nah, sekarang untuk pengujian bacanya kecepatan sekitar 3,5 GB per second di awal, lalu jadi sekitar 2,3 GB per second sampai akhir transfer file dan durasi transfer filenya jadi 2 menit 10 detik. Sementara untuk tes tulis atau write hasilnya adalah kecepatan beberapa detik awal itu ada di 3,5 GB per second, kemudian dia turun ke kisaran 1,5 GB per second sampai akhir proses. Untuk durasi transfer filenya adalah 3 menit 26 detik. Bisa disimpulkan kalau pakai heatsink memang performanya bisa jadi sedikit lebih baik ya. Jadi secara umum pakai heatsink atau tanpa heatsink performanya terbilang ya masih mirip-mirip aja lah ya dan masih tetap kenceng, nggak ngedrop gitu ya. Seharusnya kecepatan seperti ini akan sudah mantep lah buat content creation seperti yang dijanjikan oleh SanDisk. Tapi saran kami sih kalau mau mengajak SSD ini kerja keras gitu ya, ngekspor lama banget gitu ya, memang sebaiknya kita pasang heatsink aja untuk membantu melepas panas dari SSD ini. Harusnya daya tahan jangka panjangnya juga jadi lebih bagus. Oke, SSD WD Blue SN5000 ukuran 1 TB ini dijual dengan harga kisaran 1,3 jutaan rupiah. Sementara untuk varian kapasitas lain silakan cek aja di marketplace favorit kalian ya. Nah, untuk garansinya SSD ini dilindungi dengan garansi selama 5 tahun. Untuk detail lengkapnya silakan langsung cek ke kolom deskripsi. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan sekarang ya. Pertama, dia belum punya DRAM cache ya. Dia pakai SLC cache. SLC itu adalah komponen atau parts di dalam sini yang lebih kencang dibandingkan SSD sendiri yang ada di TLC. Kemudian di sini belum ada heat spreader atau mekanisme yang membantu penyebaran atau pelepasan panas dari SSD ini. Untungnya kalau kita pakai motherboard itu banyak motherboard yang menggunakan heat spreader ini. Atau kalau di PC desktop kita bisa tambahkan sendiri heat spreadernya. Nah, dari sisi menariknya dia menggunakan desain single sided. Jadi seharusnya ini menawarkan kompatibilitas pemasangan yang tinggi dan masang heat spreader juga jadi mudah dan lebih efektif karena cuma satu sisi ya. Kalau dia dua sisi itu panasnya di bagian belakang nggak bisa dibantu tuh ya. Kemudian kecepatannya
terbilang sudah cukup untuk berbagai kebutuhan dan cukup sesuai dengan janji dari SanDisk. Kemudian aplikasi pendukungnya ini juga sangat membantu sekali ya, apalagi ada Acronis di situ ya. Lalu tersedia varian kapasitas hingga 2 TB ya. Lalu garansinya panjang sampai 5 tahun. Pada akhirnya kalau yang dibutuhkan adalah sebuah SSD mungkin untuk content creation, jadi butuh storage yang lebih besar gitu ya. Tapi kecepatannya nggak mau turun-turun amat dengan budget yang mungkin nggak bisa nyampe ke WD Black gitu mungkin ya. Ya rasanya ini akan jadi pilihan yang sangat menarik. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.